Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang PACT Framework. Sebuah teknologi tidak bisa berada pada satu tahap karena mereka harus bergerak bersama manusia. Desainer harus dapat memahami masalah pengguna yang akan menggunakan aplikasi mereka. Perancang harus memiliki pengetahuan tentang aktivitas dan konteks di mana aktivitas dilakukan oleh pengguna. Para desainer harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana mendekati masalah desain dan menghasilkan solusi yang lebih baik untuk masalah yang dihadapi. Menggunakan kerangka PACT akan memungkinkan para desainer untuk membuat desain yang bermakna dan efektif. Pada gambar di atas, aktivitas di sekitar kita dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya membuat persyaratan untuk teknologi baru. Teknologi baru membuat peluang baru yang dapat mengubah sifat aktivitas yang dilakukan dalam situasi yang berbeda. Siklus ini terus berlanjut karena orang mengubah kebutuhan mereka dan mencari perbaikan dalam gaya hidup mereka. Pemahaman tentang siklus memungkinkan para desainer untuk merancang solusi yang efektif untuk domain tertentu. Nah, sebelum kita mendesain suatu hal, kita harus mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama adalah who are the users atau siapa penggunanya, yaitu people. Yang kedua adalah what activities are being carried out atau kegiatan apa yang sedang dilakukan, yaitu kegiatan atau activities. Yang ketiga adalah where is the interaction atau di mana interaksinya, yaitu konteks. Yang terakhir adalah what technologies are used atau teknologi apa yang digunakan. Apa sih PACT itu? Kegunaannya apa ya? Nah, PACT merupakan akronim dari People, Activities, Context, dan Technologies. PACT didefinisikan sebagai suatu hal yang digunakan untuk menganalisis dengan siapa, apa, dan di mana pengguna berinteraksi dengan user interface. Interaksi dianggap dalam kerangka ini sebagai hubungan antara orang, aktivitas, konteks, dan teknologi. Untuk menganalisis desain user experience menggunakan PACT, seorang desainer harus melihat kemungkinan variasi orang, aktivitas, konteks, dan teknologi dalam suatu domain melalui teknik brainstorming. PACT juga berfokus pada 3 kategori untuk memetakan perbedaan orang, seperti perbedaan fisik, perbedaan psikologis, dan juga perbedaan sosial. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah people atau orang. Seperti yang kita ketahui, manusia berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Untuk membuat desain UX, desainer perlu memperhatikan faktor ini. Perbedaan secara fisik biasanya berupa perbedaan bentuk tubuh dan panca indera manusia. Sedangkan perbedaan secara psikologis biasanya berupa sifat, sikap, dan perilaku manusia. Desainer perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini karena akan memiliki dampak yang besar terhadap seberapa bermanfaatnya, menyenangkannya, dan seberapa mudah diakses produk atau layanan tersebut. Nah, ada 3 faktor yang menjadi perbedaan dalam people ini. Yang pertama adalah physical differences atau perbedaan fisik, di mana variabilitas perbedaannya pada panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan juga rasa. Yang kedua adalah psychological differences atau perbedaan psikologi, di mana perbedaan ini biasanya berupa sifat, sikap, dan perilaku manusia. Yang terakhir adalah mental models, di mana pada saat manusia bekerja, mereka selalu membuat model mental tentang bagaimana hal-hal itu harus terjadi, serta mereka juga membuat model mental dengan berinteraksi dengan sistem, mengamati tindakan dan perilaku aplikasi. Oleh karena itu, dari 3 faktor yang sudah dijelaskan, desainer perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini, karena akan memiliki dampak yang besar terhadap seberapa tepat, bermanfaat, menyenangkan, dan seberapa mudah diakses produk atau layanan yang akan dibuat. Selanjutnya adalah activities atau aktivitas. Ada banyak karakteristik aktivitas yang perlu dipertimbangkan oleh desainer.
Hal ini dikarenakan manusia melakukan berbagai aktivitas yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bersifat sangat kompleks, dan beberapa lainnya bersifat sederhana. Hal ini harus dipahami dan diperhitungkan oleh desainer dalam mendesain suatu UX produk. Dengan memahami bagaimana aktivitas tersebut dilakukan dan mengapa aktivitas tersebut dilakukan, maka desainer akan dapat membuat desain UX yang jauh lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah konteks. Kegiatan terjadi dalam konteks. Kegiatan dan konteks harus dianalisis bersama. Konteks perlu untuk dipertimbangkan oleh desainer karena akan memiliki efek yang cukup signifikan terhadap seberapa efisien dan bermanfaatnya produk atau layanan yang akan didesain. Ada 3 jenis konteks utama yang harus dibedakan. Yang pertama adalah social context. Adalah lingkungan yang mendukung akan memberikan banyak dukungan kepada pengguna untuk melaksanakan tugas-tugas dalam satu genggaman. Yang kedua adalah organizational context. Dalam hal ini penting untuk memahami konteks organisasi, karena perubahan teknologi selalu berdampak pada struktur kekuasaan dan komunikasi. Kebutuhan akan teknologi baru berdasar dari kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas. Dan yang ketiga adalah physical circumstances. Saat mempertimbangkan desain aplikasi, desainer harus selalu melihat ke dalam lingkungan fisik di mana tindakan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan lingkungan fisik tempat suatu aktivitas terjadi adalah sesuatu yang penting dan perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah technologies. Unsur teknologi merupakan suatu hal yang bergantung pada bisnis itu sendiri. Desainer perlu memahami teknologi apa yang digunakan sekarang, apa masalahnya, dan bagaimana meningkatkan teknologi tersebut. Untuk menjalankan aplikasi, perusahaan dapat menggunakan teknologi dalam proses pembuatannya. Namun perlu diingat, dalam hal ini, user harus mengetahui bagaimana cara kerja, input, dan output dari aplikasi yang diciptakan. Kerangka PICT adalah alat yang ampuh di bidang desainer interaksi manapun. Karena teknologi memberdayakan kita dengan semakin banyak cara untuk berkomunikasi, sangat penting untuk mempertahankan fokus pada user yang akan terhubung melalui interface yang kita sudah proses. Setelah melalui kerangka kerja PICT, desainer dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan skenario interaksi yang akan menggabungkan semua informasi yang dikumpulkan ke dalam situasi tertentu secara realistis yang dialami oleh user. Situasi ini mungkin akan memberikan ide untuk interface baru dan solusi untuk menghadapi masalah yang ada. Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan analisis heuristik untuk memastikan bahwa solusi memenuhi tujuan yang diharapkan dengan efisiensi. Sekian presentasi dari grup 3 mengenai PICT Framework. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.